Shalom, selamat pagi untuk adik-adik kelas Alkitab. Pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, sekalipun dalam kondisi di mana kita tidak bisa berjumpa di kelas Alkitab dalam setiap minggu yang kita selalu lakukan. Namun melalui media ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa merenungkannya dan menjadi pelajaran penting untuk pertumbuhan rohani kita. Dan hari ini kita sudah masuk pada minggu yang ke-16 dalam proses pengajaran kita. Dan materi kita hari ini yaitu dengan sebuah bahasan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dan tujuan pelajaran supaya adik-adik dapat menceritakan bagaimana situasi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang kedua menyebutkan apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid. Dan yang ketiga menyatakan bersukacita atas kebangkitan Yesus. Dan firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami boleh dianugerahkan nafas kehidupan dan diberkati hari ini untuk ada dalam persekutuan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan lewat kelas Alkitab, lewat media online kami juga bisa berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini. Berkati hamba-Mu di tengah-tengah pemberitaan dan adik-adik sekalian yang mendengarkan. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Adik-adik yang ada di rumah yang diberkati dalam Tuhan, sesuai dengan tujuan pelajaran kita, yang pertama adalah bagaimana situasi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Saat dimana Yesus hendak menyatakan dirinya kepada murid-murid, situasi pada malam itu dengan pintu-pintu tertutup, tetapi mereka ada dalam sebuah persekutuan dengan situasi ketakutan yang diakibatkan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang ketika Yesus disalibkan, dan mereka ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Apakah kamu adalah salah satu dari murid-murid yang selalu bersama dengan Yesus?" Dan ketika mereka semua tercerai-berai, tetapi di tengah-tengah kabar kebangkitan Yesus itu, murid-murid ternyata ada dalam sebuah persekutuan. Hal yang menarik kita lihat bahwa situasi kebangkitan Yesus, murid-murid tetap bersama. Mereka tetap bersatu dan mereka tetap ada dalam sebuah persekutuan. Dan di tengah-tengah persekutuan itu, Yesus hadir bagi murid-murid. Kita melihat bahwa sekalipun dalam ketakutan, tetapi ketika mereka ada dalam persekutuan yang saling bersama-sama ada dalam ungkapan damai sejahtera bagi kamu, Yesus mengungkapkannya sebanyak 2 kali. Itu berarti bahwa Yesus menjamin bahwa damai itu akan diberikan bagi mereka.
Dan damai sejahtera itu akan membuat murid-murid mereka akan mampu untuk menghadapi setiap kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling mereka. Dan disinilah kita belajar bahwa di tengah-tengah situasi ketakutan, damai sejahtera tidak pernah meninggalkan kita. Damai sejahtera itu diberikan bagi kita, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan. Hal berikutnya yang kita belajar dari bagian ini bahwa Yesus ketika menyampaikan damai sejahtera itu, Ia pun juga mengutus murid-murid untuk bisa menjadi saksi. Ketika damai telah diterima, maka dengan sukacita akan pergi dan bersaksi tentang nama Tuhan, tentang Yesus yang sudah bangkit. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kejadian itu dicatat secara baik supaya segala kecemasan, keraguan, kebimbangan itu dapat sirna. Yesus menggunakan murid-murid. Yesus mau murid-murid terus bersaksi. Kenapa sampai Yesus harus mencari mereka? Karena Yesus mau menggunakan mereka sebagai alat kepunyaannya. Yesus mau supaya murid-murid mereka bisa berarti dan berguna bagi orang lain. Di dalam pengutusannya, Yesus juga menginginkan untuk seluruh hidup murid-murid lewat mulut, lewat tangan, lewat kaki, lewat hidup murid-murid bisa berguna untuk melayani Tuhan. Seperti ungkapan lagu tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kaki. Ketika Tuhan mengutus murid-murid, Ia juga memberi mereka kuasa, yaitu dengan mengembusi Roh Kudus atau terimalah Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat murid-murid akan berbuat banyak. Mereka juga bisa membuat tanda-tanda mujizat seperti yang dilakukan oleh Petrus ketika dia berkhotbah. Ada 3.000 orang bertobat yang kita bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Bahkan Petrus dan Yohanes juga bisa menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang dalam Kisah Rasul 3 ayat 2-8. Yesus ada dan Yesus mau lakukan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kesediaan murid-murid hendak melayani Dia. Perkara-perkara yang ajaib akan dilakukan oleh Yesus bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Hal lain yang kita belajar dari bagian ini, berita kebangkitan itu juga membuat murid-murid ada dalam sebuah kepastian bahwa kabar baik bagi mereka adalah mereka telah melihat dan menyaksikan tentang kebangkitan itu dengan penampakan Yesus bagi mereka, dan akhirnya membuat mereka semakin percaya dan sediakan diri waktu hidup mereka untuk melayani Tuhan. Di dalamnya Yesus mengingatkan tentang cara mereka memperlakukan hidup, yaitu mengampuni dosa orang, di mana mereka diberikan kuasa, diberikan otoritas penuh untuk bisa mengampuni dosa orang. Itu berarti bahwa sesuatu yang mereka dapati dari Yesus, mereka harus benar-benar memanfaatkan dengan baik. Kuasa untuk mengampuni, mereka benar-benar harus menggunakannya untuk mengampuni. Dan disitulah bukti dari cinta kasih Yesus bagi murid-murid, di mana murid-murid belajar untuk benar-benar mengasihi diri mereka, mengasihi Tuhan yang lebih utama. Karena ketika setiap orang yang datang kepada Tuhan dan benar-benar mengampuni sesamanya, maka dia pun akan menjadi berkat dalam kesaksian, dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekalipun situasi yang sementara di sekeliling kita, yaitu yang diakibatkan karena virus corona, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun pintu-pintu rumah kita tertutup karena kita harus stay di rumah, kita harus bisa memotong rantai
virus supaya tidak menjalar ke dalam keluarga kita. Tetapi cinta kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita terus bersaksi tentang Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, dan juga melalui perbuatan kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kita untuk terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, dan kiranya kabar kebangkitan ini dapat memberi kami sukacita seperti murid-murid yang mengalami sukacita ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Sekalipun situasi corona yang mengancam kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dan memberikan kekuatan lewat Roh Kudus bagi kami. Kiranya kami semua dimampukan, dan situasi yang terjadi saat ini kami percaya akan dijaga oleh Tuhan, akan dikawal oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami ketika kami melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan, kami percaya bahwa badai ini akan berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang diberkati dalam Tuhan, ingat tetap ada di rumah dan budaya hidup sehat untuk cuci tangan, dan ketika sakit